Bab 1. Kabut pertama. Di sebuah lembah kecil yang tersembunyi di antara perbukitan Jawa Tengah, kabut selalu datang lebih cepat dari mentari. Ia turun perlahan, seperti tirai putih yang menutupi dosa masa lalu, membungkam suara ayam, menelan langkah kaki, dan meninggalkan hanya satu hal: keheningan. Di desa itu, desa Kaliseta, hidup seorang lelaki bernama Sastro. Ia hanyalah warga biasa, tidak berpangkat, tidak terpandang. Orang-orang menatapnya sebelah mata karena ia hidup sebatang kara. Tinggal di rumah panggung kecil di tepi sawah dan bekerja sebagai tukang anyam bakul untuk bertahan hidup. Namun, di balik kesederhanaannya, Sastro dikenal memiliki satu hal yang berbeda dari kebanyakan orang: rasa keadilan yang keras kepala. Ia tak tahan melihat ketidakbenaran, meski kata-katanya sering membuatnya dijauhi. Suatu pagi, ketika penjajah Belanda baru saja menetapkan pajak baru atas hasil panen, desa itu berubah. Orang-orang mulai gelisah. Bisik-bisik terdengar di warung kopi, dan kabar aneh mulai beredar. Ada seseorang yang ditemukan tewas di sungai kecil di belakang hutan bambu. Tubuhnya mengapung, wajahnya membiru, dan di dadanya tertancap sebatang belati tua, berukir lambang bunga teratai. Korban itu dikenal banyak orang, Pak Wiryo, seorang lurah desa yang selama ini menjabat di bawah perintah Belanda. Kematian itu membuat seluruh warga terdiam. Bukan karena mereka kehilangan pemimpin, tapi karena banyak yang diam-diam membencinya. Namun siapa yang berani membunuh lurah di masa seperti ini? Siapa yang berani menantang kekuasaan penjajah dan menodai nama desa? Sastro berdiri di tepi sungai pagi itu, menatap tubuh Pak Wiryo yang terbujur kaku di antara kabut. Ia tak berkata apa-apa, tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda. Seperti orang yang tahu bahwa kematian itu bukan kecelakaan dan bukan pula sekedar pembunuhan. Suasana hening. Di balik wajah Sastro yang tenang, ada rasa curiga yang tumbuh perlahan. Ia pernah mendengar bahwa Pak Wiryo menyimpan sesuatu di rumahnya. Sebuah buku catatan kecil yang konon berisi daftar nama orang-orang yang dijual kepada Belanda untuk dijadikan pekerja paksa. Dan malam sebelum kematian itu, Sastro melihat seseorang berjalan menuju rumah lurah, membawa lentera kecil. Dan wajah orang itu terasa tidak asing baginya. Namun Sastro diam. Ia tahu, di masa penjajahan, kebenaran tidak selalu berpihak pada yang benar. Kadang, ia berpihak pada siapa yang paling berkuasa. Dan malam itu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, sebuah bayangan mulai mengintai dari balik pepohonan. Bayangan yang kelak akan menggiring Sastro pada rahasia kelam di balik pembunuhan Pak Wiryo. Kadang, gumam Sastro pelan, kebenaran itu hanya tinggal bisikan yang terkubur bersama orang yang berani mengucapkannya.